Wonderful Indonesia. Itulah tema promo pariwisata Indonesia kali ini. Untuk mendukung program ini, Kementerian Pariwisata Indonesia telah menetapkan strategi manajemen marketing yang efektif dan profesional guna menarik wisatawan asing maupun lokal. Strategi itu mencakup strategi marketing yaitu destination, origination, dan time. Strategi promosi BAS, yaitu branding, advertising, dan selling. Strategi media pose, yaitu paid, owned, social media, dan endorser. Untuk mendukung strategi Kemenpar tersebut, ada 3 hal penting dalam marketing yang harus diperhatikan, yaitu customer management, product management, dan brand management. Elemen pertama dalam marketing adalah strategi yang mencakup segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Elemen kedua adalah taktik yang terdiri dari differentiation, marketing mix, dan selling atau DMS. Dan elemen ketiga yang mencakup branding, proses, serta service atau BPS. Dari ketiga elemen marketing ini, hal penting yang sangat berpengaruh dalam upaya mempromosikan pariwisata Indonesia adalah positioning, differentiation, dan proses. Ketiga hal ini sangat berkaitan dengan waktu, karena pariwisata itu sendiri bersifat seasonal atau musiman. Kemenpar juga telah memformulasikan konsep positioning, differentiation, dan branding menjadi sebuah konsep yaitu destination, origination, dan time. Origination merupakan analisa terhadap wisatawan dari negara asal. Melalui war room misalnya, kita dapat mengetahui wisatawan asal Cina, originasinya berasal dari mana saja, apakah Cina Selatan, Tengah, atau Utara, serta berapa jumlahnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tujuan wisatawan Cina ketika liburan, termasuk objek wisata favoritnya, hidangan kulinernya, serta produk yang biasa dia beli. Selain itu, analisa mengenai objek wisata atau destination beserta keunggulannya juga harus kita ketahui berikut dengan kekurangannya sebagai bahan perbandingan dengan objek wisata pesaing. Sebagai contoh, jika wisatawan Cina lebih suka ke pantai dan wisata bawah laut, maka kita dapat mengarahkan mereka untuk mengunjungi Manado atau Raja Ampat. Sementara itu, 2 destinasi ini juga harus memiliki program-program unggulan agar dapat menarik minat mereka. Kemudian, kita juga harus mengetahui momen dan waktu, di mana wisatawan melakukan liburan dan apa saja preferensi mereka saat menikmati liburan tersebut. Berdasarkan analisa time, kita dapat melakukan penjualan besar-besaran ke pasar Cina di beberapa bulan sebelumnya. Ini semua harus terencana secara sistematis. Sebagai upaya strategi promosi, branding yang dilakukan oleh Kemenpar dilakukan secara soft selling guna meningkatkan ekuitas merek atau kekuatan brand yang dalam hal ini dikemas dalam sebuah tema Wonderful Indonesia. Kegiatan advertising yang dilakukan Kemenpar meliputi upaya promosi destinasi wisata, atraksi budaya, serta event pariwisata lainnya yang memiliki keunikan tersendiri. Kegiatan advertising yang dilakukan Kemenpar diantaranya bertujuan mengajak target market untuk berwisata ke tanah air. Selanjutnya, aktivitas selling yang berhasil dilakukan adalah merupakan hasil konversi branding dan advertising menjadi penjualan. Atau dengan kata lain, wisatawan melakukan booking dan payment. Kegiatan marketing komunikasi penting selanjutnya adalah media strategi, di mana penempatan pesan komunikasi dalam advertising harus disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup target marketnya. Penggunaan digital media kini banyak diminati oleh produsen, karena relatif lebih efektif dan efisien dibanding dengan konvensional media. Paid media adalah pemasangan iklan di media massa melalui pembelian space iklan berbayar. Medianya bisa berupa televisi, radio, koran, majalah, bioskop, media luar ruang, dan online media. Sementara itu, own media adalah penggunaan media yang dimiliki dan kontennya dikelola langsung oleh brand itu sendiri. Misalnya, corporate website, microsite, blog, dan majalah internal. Kemudian, Kemenpar juga telah mengelola berbagai akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga YouTube. Secara spesifik,
Kemenpar telah mengelola komunitas relawan sosial media di berbagai daerah yang dinamakan Gen P atau Generasi Pesona Indonesia. Berikutnya, endorser adalah pendukung iklan atau bintang iklan yang digunakan dalam mengiklankan suatu produk. Ada dua jenis endorser, yaitu celebrity endorser dan typical person endorser. Dalam hal ini, Kemenpar telah menggunakan celebrity endorser seperti Pevita Pierce, Raffi Ahmad, Nagita, Luna Maya, dan Nadia Hutagalung untuk mempromosikan pariwisata Indonesia secara elegan. Namun begitu, endorser terbaik yang kita miliki adalah Presiden Joko Widodo, karena sebuah objek wisata yang telah dikunjungi sang presiden biasanya akan menarik para wisatawan asing dan lokal untuk ikut mengunjungi.